Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan mereview untuk soal-soal kuis pertama, ya, kuis 1 yang diadakan oleh JJN 001. Ada 50 soal, dikerjakan selama 120 menit, ya. Dengan batas waktu pengerjakan itu dimulai dari hari Senin sampai Sabtu kemarin, ya. Dan saya ucapkan selamat kepada saudara Ahmad Nurfaki sebagai peraih nilai tertinggi dan mendapatkan hadiah, yaitu pulsa HP sebesar Rp50.000 kalau operator, ya. Jadi semua nomor boleh. Saya akan mereview 50 soal itu, mana soal yang sekiranya benar semua, yang salah semua, yang sebagian benar sebagian salah itu, dan kenapa kok bisa salah, ya. Kita mulai ke pertanyaan pertama, ya. Makam Siti Fatimah binti Maimun itu terletak di mana? Yang pasti jawabannya Leran Gresik, ya. Karena sudah sangat jelas dijelaskan di video Siti Fatimah binti Maimun, ya. Lalu soal kedua. Soal kedua ini banyak yang salah tapi ada yang betul. Di video JJN Bagi Ilmu episode 1, yaitu pembagian suku banyak, soalnya seperti ini. 4x pangkat 3 dikurangi 39x pangkat 2 ditambah 11 dibagi x min 3, hasilnya berapa? Dan jawaban yang benar adalah 4x kuadrat ditambah 12x min 3 dengan sisanya 2. Ada dua cara untuk mengerjakannya, cara panjang dan cara Horner. Oke. Dan itu jawabannya sudah saya sebutkan di video itu, ya. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Betul semua. Video kondisi alun-alun Gresik direcord pada, ini yang record maksudnya JJN 001, ya, channel ini. Recordnya itu waktu video kondisi alun-alun Gresik pada tahun lalu, yaitu pada hari Rabu 3 April 2019. Peresmian penataan alun-alun Gresik dilakukan bersamaan dengan hari jadi kota Gresik. Ke soal nomor 5 tidak ada yang menjawab benar, dan kebanyakan menjawab 533 tahun. Padahal jawabannya 532 tahun. Berarti gak menyimak video saya. Orang pertama yang menemukan dan membaca inskripsi batu nisan Lerang adalah pada tahun 1911. Ada 5 pilihan: J.P. Kun, J.P. Mokwet, Paul Raffles, Muhammad Yamin, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3. Nah, kebanyakan menjawab Paul Raffles dan Muhammad Yamin. Kebanyakan menjawab dua jawaban ini. Padahal jawaban yang sebenarnya adalah J.P. Mokwet, ya. Simak lagi video saya Siti Fatimah binti Maimun, ya, part 2. Lagu bertajuk Luka Bersalut Rindu berasal dari negara Malaysia. Tidak ada yang salah, betul semua. Yang menjadi pendapat utama Mas Fadil tentang alasan makam Sayyid Karim, Sayyid Jafar, dan Sayyid Syarif dibuat panjang. Pilihan jawabannya: mengecoh maling, B, orangnya besar, C, dikubur bersama senjatanya, Do, pingin aja. Kalau yang jawab Do berarti ya dia gak tahu sejarah. Dan di soal ini hampir 60% ya menjawab salah. Padahal jawabannya menurut Mas Fadil
Ya, alasan utama dia mengatakan makam dari ketiga orang ini panjang karena untuk mengecoh maling. Ya. A jawabannya. Siti Fatimah binti Maimun wafat pada tahun 474 Hijriah. Lagu berjudul Paman Datang diciptakan oleh Atih Mahmud. Betul semua. Soal fisika. Ini setelah Siti Fatimah binti Maimun ya, episode 7. Sebuah mobil pemadam kebakaran dan motor bergerak saling menjauhi. Motor bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene dengan 400 Hz dan didengar oleh pengendara motor dengan frekuensi 300 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka kecepatan mobil pemadam kebakaran adalah titik-titik. Dan alhamdulillah banyak yang betul karena menyimak video saya, yaitu 60 meter per sekon. Kalau ingin tahu caranya, bisa cek video saya efek Doppler ya, CCN bagi ilmu episode 7. Alexander Parkes yang pertama kali memperkenalkan A. aluminium, B. efek Doppler, C. batu nisan lerang, D. plastik, atau E. cikungunya. Ini video dari bidang ilmu, berarti antara aluminium sama plastik. Alexander Parkes. Sejarah plastik, berarti Alexander Parkes yang pertama kali memperkenalkan plastik. Sudah pasti. Di video pemberian hadiah lomba Agustusan 2019, alhamdulillah banyak yang betul karena menyimak ini. Ada 2 soal untuk video Agustusan ini. Pemenang terbanyak juara 1 ya, pemenang terbanyak atau juara 1 pada lomba anak, yaitu jawabannya Atika. Betul semua, banyak yang betul. Lagu yang diputar di video Pretext Maktan Terindah yaitu Kecuali. Kecuali. Kebanyakan menjawab Ku Gadaikan Cintaku. Padahal jawabannya Kukurunutumu. Pilihannya kan ada Asal Kau Bahagia, Mantan Terindah, Ku Gadaikan Cintaku, Cinta Terbaik, dan Kukurunutumu. Di antara 5 pilihan itu kecuali Kukurunutumu. Dan kalau betul poinnya 3, lumayan. Studio band yang biasa jadi tempat latihan band Putra Esti adalah Allegro Music Studio. Selama ini band Putra Esti belum pernah latihan di studio lain selain Allegro Music Studio di Bukit Awan, Randuagung, Gresik. Mampir ya. Animasi kartun yang diproduksi oleh Leskopak Production yaitu Kecuali. A. Upin Ipin, B. Pada Zaman Dahulu, C. Boboiboy, atau D. Putri Limau. Setelah ditelaah, banyak yang menjawab Upin Ipin. Padahal Kecuali animasi kartun yang diproduksi oleh Leskopak Production, kecuali ya, kecualinya itu ketinggalan. Jawabannya Boboiboy. Kenapa? Karena Boboiboy itu diproduksi oleh Animonsta Studios. True false, soal true false. RBU, anak usia 10 tahun boleh menonton. Betul atau salah? Salah ya. RBU itu yang boleh menonton adalah anak usia 13 sampai 17 tahun dengan di bawah bimbingan orang tua. Jadi pengawasan dari orang tua. Sedangkan kalau anak 10 tahun itu termasuk ABU. Oke. Bahasa Latin dari aluminium menurut video ZN 001 yaitu titik-titik. Ini video dari bidang ilmu lagi ya, sejarah aluminium. Kebanyakan menjawab alumin alum, padahal jawabannya
alumen, alu, pakai I ya. 3 poin kalau betul. 3 unsur sejarah kecuali uang. 3 unsur sejarah, pelaku atau manusia, ruang, dan waktu. Ini kan kecuali, berarti yang selain 3 ini yaitu uang ya. 5 poin untuk belajar matematika dengan mudah kecuali A. Niat, B. Cara belajar, C. Belajar sambil makan tidur, D. Waktu belajar efektif, atau E. Pandai berhitung. Jawabannya ya sudah pasti C, dan betul semua, tidak ada yang salah di soal ini ya. Kalau betul dapat 2 poin. Soal deret, dan ini banyak yang salah. Suatu deret aritmatika diketahui suku keempat adalah 23 dan suku ke-8 adalah 39. Jumlah 20 suku pertama dari deret tersebut adalah A. 980, B. 880, C. 960, D. 969, E. 987. Kebanyakan menjawab 960 sama 987. Padahal jawabannya yang paling besar yaitu 980. Ini videonya, pematerinya itu Mas Hanafi kalau nggak salah. Sudah terjawab loh ya di video itu, tapi kok masih banyak yang salah. KPK dari 15, 12, dan 9 yaitu 180. Betul semua, tidak ada yang salah. Bebek atau itik merupakan hewan sejenis angsa kecil. Alasannya kenapa? A. Garo, B. Suaranya, C. Paruhnya, atau D. Lehernya. Ayo, bebek sama angsa, itik dan angsa itu lihat yang menjadi persamaan ya. Yang kita lihatlah samanya itu dari mana. Kalau angsa ininya paruhnya agak ya. Kalau kita lihat lehernya itu persis, hanya beda tinggi pendek sama panjangnya. Jadi jawabannya yang lebih mendominan adalah lehernya. Waktu itu sudah saya jelaskan di video bebek atau itik ya, di CCN bagi ilmu materi spesial. Lagu Kokoro no Tomo merupakan lagu Jepang karya dari Mayumi Itsuwa. Yang nonton videonya pasti tahu jawabannya. Nah, ini soalnya saya ambil dari video soal TPS UTBK 2020 part 1 ya. Video yang diupload oleh CCN 001. Ada 2 segitiga ya. Kalian disuruh mencari jawabannya. Padahal di video itu saya hanya memberitahukan caranya. Jawabannya itu sudah ada. Saya malah memberitahu jawabannya dulu sebelum caranya. Yaitu jawabannya adalah Do 65. Ayo. Yang ikut kuis kemarin pasti tahu. Pembeda utama bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia menurut video CCN 001 yaitu A. Cerpennya, B. Peribahasa, C. Puisi, D. Cara pengucapannya, atau E. Tidak ada pembeda. Yang pasti kalau jawab E salah. Sekarang kita rasional aja. Dari A. Cerpennya. Memang ada sedikit perbedaan, tapi banyak yang sama cerpen. Lalu B. Peribahasa. Kalau menurut saya peribahasa banyak yang sama daripada yang beda. Mungkin ada perbedaan cuma sedikit, tapi banyak yang sama. Artinya pun juga sama. Lalu C. Puisi. Puisi itu di bahasa Melayu modern seperti bahasa Indonesia ya. Lalu D. Cara pengucapannya. Nah, kalau bahasa Indonesia kita mengucapkan ada nadanya agak santai ya. Kalau di bahasa Malaysia kadang agak ibaratnya terlalu ngegas gitu.
ibaratnya, tapi juga ada yang santai juga, tergantung sih. Di video ini player ZZN 001 dapat kill berapa? Yaitu di video main Mobile Legends pertama kali setelah vakum 2 tahun menggunakan Hero Zilong. Pro gamer pasti tahu nih. Dan di soal ini tidak ada yang menjawab benar, alias jawabannya sangat miris sekali dan menyedihkan. Kebanyakan menjawab gak ngekill, padahal jawabannya itu ngekill 16. Ya, sungguh parah sekali kalian tuh ya, terlalu menghina saya. Padahal kalau betul poinnya itu 9 loh, termasuk besar loh, 9 loh, kan poin tertinggi kan 10. Wah, parah. Alat musik gitar yang gak kenal minor yaitu kentrung, gitar bass, gitar treble, gitar rhythm, atau gitar melodi 3 senar bawah. Ayo bingung. Kalau nyimak video saya materi seni budaya musik band pasti sudah tahu ya, yaitu jawabannya gitar bass. Gitar bass itu tidak mengenal minor, satu-satunya gitar yang tidak mengenal minor. Ada sih gitar lain yang tidak mengenal minor, gitar rusak. Oke. Cara nambah subscriber dengan cepat menurut Kak Zidan: A. Nge-cheat pakai browser, B. Nge-cheat pakai aplikasi, C. Minta bantuan orang sekitar, Do. Bikin video menyesatkan biar viral, atau E. Beli subscriber. Nah, ayo yang mana jawabannya? Kebanyakan bilangnya beli subscriber, padahal saya nggak pernah beli subscriber. Emang duit. Jawabannya C. Minta bantuan orang sekitar. Kalau ingin tahu alasannya, cek video saya. Terbukti cara menambah subscriber dengan cepat bermodal percaya diri. Cek video itu ya. Soal berikutnya juga sama, membahas video itu. Yang tidak termasuk syarat sebelum mengajukan monetisasi menurut Kak Zita. Sudah tahu ya jawabannya, yaitu yang pasti kalau sebelum minta monetisasi, sebelum mengajukan, kita harus memenuhi 4 syarat, yaitu minta verifikasi channel. Channelmu kudu diverifikasi sih. Ya. Ya, sebenarnya sih bisa dilihat sih mana channel yang sudah terverifikasi, mana yang belum. Kalau kamu bikin akun Google-nya itu akun bisnis, otomatis channelmu sudah terverifikasi. Tapi kalau bikin yang bukan bisnis atau akun pribadi, berarti masih belum diverifikasi dan harus diverifikasi dulu. Ya. Lalu yang kedua, punya channel YouTube. Pasti ya itu ya. Lalu upload video minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tonton. Nah, itu wajib. Berarti yang tidak ada yang kecuali beli channel yang siap ditinjau monetisasinya. Kon kok enak ya. Tuku sing sate di monet. Dan kalau saya lihat di Facebook ya, ada sebuah grup jual beli channel, jual beli subscriber itu. Kebetulan saya pakai akun bajakan ya, jadi saya hanya mengawasi. Saya lihat ternyata seperti ini caranya. Wah, dan mirisnya dijual murah. Ya, saya pernah ada 7.500 subscriber, jam tayangnya pun, jam tontonnya itu juga sudah termonet, tapi dijualnya itu 1 juta 2 juta gitu. Nah, tetapi kalau Anda ingin mengikuti hal seperti itu, banyak penipuan ya. Saya sendiri pun juga dikasih tahu, banyak yang kena tipu. Kalau saya kan cuma nyimak aja ya, walaupun masuk grupnya. Saya masuk grup cuma promosi channel saya sama video yang ini. Terbukti cara menambah subscriber dengan cepat bermodal percaya diri. Ya ibaratnya syukur-syukur bisa menobatkan mereka agar tidak mencari subscriber dengan cara maksiat. Oke. Soal berikutnya,
Apa yang harus dilakukan jika ada teman atau sahabat yang gak mau subscribe channel YouTube-mu? Menurut Kak Situ. A. Hack sosmednya. B. Bilang gak subscribe bukan teman. C. Memarahinya. W. Subscribe. Do. Minta traktir. Atau E. Bilang kamu akan menyesal. Menyesalnya bagaimana ya? Ya mungkin menyesal suatu saat dia akan apa gitu ya. Tapi jawaban saya, pendapat saya adalah B. Bilang gak subscribe bukan teman. Akhirnya ya apa? Ya kita bisa lihat siapa yang teman beneran, siapa yang enggak. Itu aja. Alasan kenapa channel ZZN 001 berkonten random sampai sekarang adalah titik-titik. A. Pingin aja. Dan kebanyakan menjawab A. B. Kalau satu konten sepi. Ada yang jawab juga satu orang. C. Sudah terlanjur, jadi lanjut aja. Dan itu jawabannya benar. Menurut ya, sudah terlanjur. Jadi channel ini tuh sebenarnya sudah terlanjur kontennya campur. Jadi mau tidak mau ya harus saya lanjut aja. Daripada nanti saya buat satu konten malah subscribernya ngurang ya. Karena subscriber saya ini kan minatnya macam-macam ya. Ada yang minat pendidikan, minat musik, kebanyakan musik katanya ya. Atau do. Ini bilang bos kono sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau saran saya, mumpung belum terlambat, bikinlah channel YouTube satu konten, maksimal 2 konten ya. Insya Allah nambah subscribernya lebih cepat daripada konten random. Saya berani menjamin. Soal berikutnya, akord pada keyboard yang cara menentukannya harus diletakkan di chord aslinya dulu. Cara menentukan jaraknya itu apa, letaknya harus di chord aslinya, yaitu A. chord crash, B. chord mol, C. chord balikan, atau Do. chord England atau kunci Inggris, atau E. Semua jawaban kan masuk akal. Sekarang kita lihat chord crash ambil chord mol. Kita bisa menentukannya secara langsung menggunakan jarak 2, 1,5, 1,5 dan 2. Sedangkan kalau chord balikan, kita harus ke chord aslinya dulu. Setelah itu baru kita bisa menentukan balikannya. Berarti jawabannya adalah C, chord balikan. Dan di sini banyak yang menjawab chord England atau kunci Inggris. Berarti dia bukan peminat musik sejati. Jarak untuk menentukan chord mayor pada keyboard adalah 2 dan 1,5. Oke. Chord intro lagu Kukuru no Tomo menurut video di ZZN 001 yaitu G, E minor, C, D. Oke. Ya, pikir dulu siapa yang salah, siapa yang benar. Ini jawabannya juga banyak betul. Hasil dari 25 min dalam kurung 8 dibagi 4 tutup kurung ditambah tutup kurung 2 kali 5 tutup kurung. Maaf, saya ulang. Hasil dari 25 dikurangi buka kurung 8 dibagi 4 tutup kurung ditambah buka kurung 2 min 2 dikali 5 tutup kurung sama dengan A negatif 33, B negatif 13, C 13, Do 33. Jawabannya adalah C 13. Banyak betul. Kono sing salah. Ada sih tapi kosongan. Gak dijawab. Latihan UTBK yuk. Nah, ini soal UTBK ya, soal TPS UTBK 2020 part 2 yang diupload oleh channel ZZN 001. 4 orang siswa akan mengikuti suatu perlombaan karya inovatif. Untuk itu diperlukan biaya Rp 900.000. Karena masing-masing memiliki kondisi keuangan yang berbeda, besar kontribusi masing-masing siswa tidak sama. Siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Siswa B memberikan kontribusi sepertiga dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Siswa C memberikan kontribusi seperempat dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Pertanyaannya, siswa dong memberikan berapa rupiah?
Jawabannya yang betul Rp195.000. Dan kalau menjawab betul poinnya 10 maksimal. Dan kebanyakan jawab salah. Jawabannya 705.000. Padahal jawabannya 195.000. Kalau ingin tahu caranya, lihat video saya soal TPS UTBK 2020 part 2 secara lengkap dari awal sampai akhir. Pasti tahu jawabannya. Berikutnya, Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu atau hilir dari Sungai Mahakam. Ayo, hulu atau hilir? Hulu or hilir? Dan jawabannya betul semua, yaitu hulu Sungai Mahakam. Oke. Mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh raja siapa? A. Kudungga, B. Aswawarman, C. Mulawarman, D. Dharma Setya, atau E. Aji Pangeran Anum Panji Mendopo. Terus pasti jawabannya Mulawarman. Soal berikutnya, ini soal Pitagoras ini ya. Di video saya yang Pitagoras, tapi saya kasih kuncinya. Langsung gini aja. 1236 dibagi 6 sama dengan titik. Ya rata-rata jawab 26, padahal jawabannya 206. Kok bisa? Cek video Pitagoras saya. Jawab dengan benar. Soal gambar segitiga. Kalian disuruh untuk mencari panjang BC. BC sama dengan berapa? Ini soalnya saya ambil dari materinya Mas Hanafi. Jawabannya adalah C. 5/6 cm. Kali ini channel ZZN 001 ada video unboxing dari Om Fajar. Judulnya adalah unboxing A. Hot Wheels, B. Hot Wheels, atau C. Hot Steak, atau D. Hot Sate. Kita kalau nyimak channel saya pasti tahu. Judulnya adalah Hot Wheels, ada S-nya. Ini tidak ada yang menjawab benar ya. Padahal ini soal true false loh ini. Hanya 2 pilihan, tapi tidak ada yang menjawab benar. Jawabannya disalah semua. ZZN bagi ilmu dan bidang ilmu adalah sama. True or false? True or false? Benar atau salah? Kebanyakan menjawab benar. Bukan kebanyakan sih, semua menjawab benar. Padahal jawabannya adalah false. Ya. ZZN bagi ilmu dengan bidang ilmu itu tidak sama. ZZN bagi ilmu adalah acara yang dibuat murni dari ZZN 001. Real, karya asli dari ZZN 001 yang saya buat dengan tujuan untuk mengajari, untuk memberitahukan ya kepada penonton-penonton yang belum tahu tentang materi ini, materi itu. Kalau bisa semua mata pelajaran, tapi masih belum nutup. Sedangkan kalau bidang ilmu itu saya hanya ditunjuk sebagai pematerinya saja. Jadi bidang ilmu itu bukan di bawah kekuasaan saya. Sedangkan kalau ZZN bagi ilmu itu saya sendiri yang mengatur, baik dari editing dan lain-lainnya saya ya. Kalau materi saya sudah ada tamu ya. Jadi minta tolong ke beberapa teman saya pemateri ZZN bagi ilmu, atau enggak yang memberikan materinya nanti saya yang menyampaikan. Tapi kalau bidang ilmu itu bukan di bawah hak saya ya. Bukan di bawah naungan saya hanya sebagai pemateri, sekaligus saat ini saya terpilih channel ZZN 01 sebagai channel yang mempublikasikan video dari bidang ilmu. Sebenarnya bidang ilmu itu punya channel YouTube sendiri, tapi sekarang ditunjuk ya, channel ZZN 001 ditunjuk. Bidang ilmu itu bergerak di materi sejarah dan games. Juara Harapan 1 lomba makan kerupuk usia 6 tahun ke atas pada acara Agustusan 2019
adalah menurut video ZZN 001, yaitu Aal. Di video cover lagu ZZN yang belum pernah di cover adalah lagu berjudul A, Mimpi yang Sempurna. Jari ini koncoku, mimpi yang sempurna wis tanek ya, bosen sampai kakean. Berarti sudah pasti bukan jawabannya. B, Paman Datang. Sudah ada video lawas. C, Rek Ayo Rek. Saya belum pernah mengcover lagu ini, lagu daerah. Mau cover tapi masih belum, ya masih belum terlaksana. Do, lagu galau. Baru saja cover ya. E, Mas Manik. Sudah pernah video lawas. Jawabannya Rek Ayo Rek. Belum pernah ya, kecuali video games Gris Ending diupload oleh ZZN 001 pada tanggal 13 April 2020. Soal limit bos. Nah, soal limit ini saya ambil dari materinya Mas Hanafi lagi. 3 soal ya, dari Mas Hanafi. Jawabannya setengah. Kok bisa? Cek videonya, video limit. Episode, kalau nggak salah, episode antara 13 sampai 16 ya. Materi ZZN bagi pematerinya Mas Hanafi. Soal berikutnya. Ini untuk menguji Anda ya, apakah Anda benar-benar pemusik sejati atau tidak. Senar 1 kolom 1, senar 2 kolom 1, senar 3 kolom 2, senar 4 kolom 3, senar 5 los, senar 6 los pada gitar termasuk chord apa? A, chord do. B, akord G minor. C, akord B. Do, akord F. Atau E, akord B. Ayo, tebak-tebakan. Dan alhamdulillah banyak yang menjawab benar. Karena soal ini ada 6 poin kalau jawab benar. Dan jawabannya adalah do, akord F. Kunci F ya. Pada bass gitar senar 2 kolom 4. Ayo, senar 2 kolom 4. Senar 2 itu senar apa? Ayo, G, do ya, senar do. Senar 2 kolom 4. Ayo, nambah luru. Kan per kolom kan nambah setengah. Do crash, E, F, F crash. Berarti termasuk chord F crash. Jawabannya banyak yang benar. Soal terakhir, dan ini hanya melanjutkan lagu. Lupakan kisah masa lalu. A, aku masih menyayangimu. Atau B, aku masih mencintaimu. C, jawabannya sudah pasti B. Oke, jadi itu 50 soal yang kemarin dibuat sebagai soal kuis pertama, kuis 1 oleh ZZN 001. Bagaimana untuk kuis-kuis berikutnya? Mekanismenya seperti ini. Untuk mulai dari kuis kedua sampai kuis berikutnya, saya akan ambil soal seperti ini. 60% soal ya. Ya 50 sampai 60% soal saya ambil dari video yang diupload setelah kuis sebelumnya. Sedangkan 40% soal sisanya itu saya ambil dari video lama. Dan ada 2 kemungkinan. Soalnya sudah pernah dikuiskan di kuis sebelumnya, atau soalnya ini belum pernah muncul. Jadi soal baru tapi dari video lama. Nah, kemungkinan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini, yaitu video review. Kalau ingin ikut kuis-kuis berikutnya, bisa gabung grup Edmudu. Untuk sekarang grupnya saya kunci, tapi kalau ingin gabung silakan hubungi saya ya, DM IG ya, sudah tertulis namanya di deskripsi channel. Silakan hubungi saya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya bagi yang belum. Dan saya minta
untuk promosikan channel ini ya, sebagai kawan-kawan saya yang baik hati. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.